Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bela diri, kali ini saya berkesempatan bersilaturahim di kediaman salah satu pendekarnya perguruan Deli Kumbang di kota Mojopahit, salah satu perguruan di kota Mojopahit. Kebetulan di sini saya disambut dengan baik oleh Insinyur Bapak Samsul Arifin, MPD. Beliau juga menjabat sebagai Ketua IPSI Kabupaten Mojokerto, dan beliau juga menjabat sebagai wasit juri Jawa Timur sejak tahun 1988. Ya, 88. Jadi disambut dengan baik. Kita di sini kita ulas perguruan Deli Kumbang, sejarawan, dan apa arti lambang Deli Kumbang. Nah, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya. Oke, Bapak, terima kasih saya sudah disambut dengan baik di perguruan Deli Kumbang. Ya, sama-sama. Di sini dari dunia bela diri ingin tahu sejarah dan perkembangan perguruan silat Deli Kumbang, Pak. Ya. Boleh diceritakan, Pak? Maaf kalau sejarah Deli Kumbang sendiri itu seperti apa? Ya. Terima kasih. Selamat siang para pesilat di Indonesia khususnya. Perkenalkan, saya Samsul Mu'arifin, salah satu pendekar sepuh yang ada di perguruan pencaksilat Deli Kumbang. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya juga dipercaya oleh teman-teman perguruan sebagai Ketua IPSI Kabupaten Mojokerto sudah 2 periode dan sekretaris 3 periode. Jadi 25 tahun itu saya mengabdi untuk pencaksilat, dan insya Allah sepanjang hidup saya juga mengabdi kepada pencaksilat. Ya, itu sekilas perkenalan saya terkait dengan kepencaksilatan gitu. Ya. Berikutnya saya akan sesuai dengan yang disampaikan, bahwasanya perguruan pencaksilat Deli Kumbang itu berasal dari ketika adanya zaman penjajahan, di mana guru besar kami yaitu Bapak Kamastio Adi itu adalah seorang pejuang. Kalau dulu itu di dalam pertempurannya itu kelompoknya itu dinamakan dengan kucing hitam, di mana kucing hitam ini melawan penjajah baik Belanda maupun Jepang. Ketika dikejar selalu hilang, ketika dikejar selalu hilang. Lah, akhirnya pasukan kucing hitam ini selalu ditakuti oleh penjajah baik Jepang maupun Belanda. Nah, dari perkembangan itu maka muncullah suatu ide bahwa kalau kucing hitam itu identik dengan ilmu-ilmu hitam, sehingga digantilah pada tahun 1963 nama tersebut diganti dengan perguruan pencaksilat Deli Kumbang. Nah, Deli Kumbang sendiri itu mempunyai arti mempertahankan diri. Jadi Deli Kumbang itu diambil dari salah satu ilmu kanuragan yang artinya itu mempertahankan diri, tidak menyerang. Ya, jadi Deli Kumbang nggak boleh nyerang duluan, tetapi jika ada yang menyerang, kita mempertahankan diri, tidak untuk mencari kalah dan menang, tapi hanya untuk mempertahankan diri. Makanya bela diri Deli Kumbang itu sifatnya adalah membela diri. Itu dari perguruan pencaksilat Deli Kumbang. Nah, apakah kita mempelajari ilmu kanuraganya?
semua pencaksilat itu mesti ada ilmu kanuragannya, karena asal muasalnya itu berasal dari pencak tradisional. Nah, sehingga dengan perkembangan waktu sehingga di bawah naungan IPSI akhirnya berkembanglah pertandingan-pertandingan seperti yang kita ketahui. Dan Bapak guru besar kami, Bapak Kamas Tio Adi, juga merupakan salah satu pendiri IPSI Jawa Timur ya. Cuma karena Dali Kumbang ini perkembangannya juga pasang surut, sehingga kalah dengan perguruan-perguruan lain yang sudah lebih besar lagi. Nah, itu sekilas sejarah tentang Dali Kumbang. Jadi sejarah Dali Kumbang itu ternyata termasuk orang yang ya, melawan penjajah. Melawan penjajah ya. Itu sebenarnya terbentuknya dulu cuma diresmikan tahun 1963. Nah, itu baru diresmikan sebagai perguruan pencaksilat. Dulunya hanya sebuah perkumpulan anak-anak muda untuk menyerang atau mempertahankan diri dari rongrongan penjajah baik Jepang maupun dari Belanda, yaitu Bapak Kamas tersebut. Sehingga dan waktu itu namanya masih Kucing Hitam. Kucing Hitam. Akhirnya digantilah dengan nama Dali Kumbang dari usulan beberapa ulama atau mungkin juga dari beberapa tokoh di Mojokerto. Digantilah yang namanya itu Dali Kumbang, salah satu dari ilmu kanuragan Jawa di Indonesia, yang artinya mempertahankan diri. Profil pendiri setahu Bapak itu seperti apa? Ya, untuk profil pendiri yaitu Bapak Kamas Tio Adi, beliaunya adalah seorang tentara, dan pangkat terakhir sebelum beliau meninggal itu adalah kapten. Jadi beliau adalah salah satu komandan batalion yang ada di Mojokerto saat itu. Kemudian yaitu tadi di samping dia itu sebagai pejuang yang memang tercatat di pemerintahan, kalau sekarang itu tentara begitu, tetapi beliaunya juga mempunyai kelompok pemuda yang termasuk Kucing Hitam itu untuk mengusir atau untuk memerangi daripada tekanan-tekanan daripada penjajah tersebut. Jadi beliau adalah seorang tentara pejuang atau TNI. Itu sampai akhir hayatnya beliau sebagai pensiunan atau purnawirawan daripada TNI. Gitu. Mungkin boleh disebutkan Pak arti lambang Dali Kumbang sendiri? Ya, terima kasih. Kalau lambang Dali Kumbang saya kira tentang warna semuanya mungkin hampir sama pemahamannya. Merah itu berani, kalau biru itu tandanya itu sesuatu yang dalam, diam tapi menghanyutkan. Nah, hijau juga demikian, akan adanya keindahan alam yang selalu menyejukkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang saya memulai dari perisai. Ini adalah perisai. Perisai itu seperti arti daripada Dali Kumbang itu mempertahankan diri. Jadi untuk mempertahankan diri. Kemudian ada juga, ini kan perisainya. Kemudian ada tangan menggenggam. Tangan menggenggam itu seperti kita kalau belajar bahasa Indonesia itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, tangan mengepal, tangan menggenggam itu menunjukkan adanya sebuah kekuatan. Jadi kalau kita dalam suatu perkumpulan dan bersatu, insya Allah akan terjadi suatu kekuatan. Memukul kalau dengan menggenggam itu juga mempunyai suatu kekuatan. Coba kalau kita misalnya menyerang lawan dengan tangan terbuka kayak gini, nah otomatis kan kekuatannya itu rendah. Tapi kalau dengan pukulan yang menggenggam, ya ini kekuatannya lebih dahsyat lagi. Kemudian ada satu garis 5, itu menunjukkan bahwasanya itu adalah rukun Islam, nur ilahi. Jadi diharapkan yang masuk Dali Kumbang itu adalah umat Islam, tetapi dengan perkembangan waktu kita membuka diri kepada siapa saja yang mau berlatih di Dali Kumbang, karena ada semacam semboyan atau semacam ciri khas, yaitu biasanya di persembahan.
Jadi setiap perguruan itu kan memiliki suatu ciri khas. Nah, ciri khas itu biasanya ditunjukkan kepada di persembahan pembuka daripada latihan tersebut. Itu semacam itu. Nanti kalau memang dibutuhkan akan saya tunjukkan, tidak apa-apa, semuanya bisa mempelajari. Kalau Trisula saya kira semuanya juga sudah sama, ada bagian kiri, ada bagian kanan. Bagian kanan ini untuk berjuang dalam kebaikan, bagian kiri ini adalah untuk menghancurkan musuh-musuh yang kurang baik, dan yang ini adalah lurus. Ada tidaknya kekuatan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu digambarkan dengan Trisula. Jadi ada kelakuan baik, ada kelakuan jelek, dan semuanya itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lurusnya Trisula tersebut. Itu gambaran sekilas tentang lambang perguruan pencaksilat Dali Kumbang. Terima kasih Bapak ya. Ya. Mungkin boleh disebutkan dasar-dasar ajaran untuk perguruan Dali Kumbang itu seperti apa? Ya. Yang jelas kita itu kan membentuk sebuah karakter anak bangsa. Kita itu, orang itu kalau belajar pencaksilat otomatis makin lama dia itu akan seperti ilmunya padi. Kalau dia itu sudah jadi pendekar, itu otomatis jalannya akan menunduk. Tapi kalau masih anak latihan ya seperti padi, ndangak begitu, kesombongannya semacam itulah. Di Dali Kumbang itu adalah pembentukan karakter atau akhlakul karimah. Jadi kalau sudah mau masuk Dali Kumbang itu akan terbentuk, dia nggak boleh sombong, akan berkarakter sopan santun terhadap siapa saja, ya, kasih sayang terhadap sesama, baik itu pada hewan, pada tumbuhan, pada manusia, itu timbullah sebuah kasih sayang. Jadi dasar utama adalah pembentukan karakter, karena kalau dulu itu kan yang namanya pencaksilat dari falsafah sejarah itu kan, pencak itu kan melangkah, silat itu silaturahim. Jadi pencaksilat itu orang yang gemar silaturahim, itu namanya pencaksilat. Sehingga akan ada suatu kesepakatan atau koordinasi atau komunikasi antar sesama, sehingga nanti yang namanya perbedaan mesti ada, tapi ke depan atau dikedepankan akhlakul karimah. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin boleh diceritakan atau disebutkan tingkatan-tingkatan perguruan Dali Kumbang itu ada berapa, dan jenjangnya itu berapa tahun atau mungkin berapa bulan Pak? Ya, di sini ada sekitar 7 tingkatan. 7 tingkatan itu ya mulai sabuk putih, kemudian meningkat ke kuning, kemudian ke hijau. Setelah hijau itu ke coklat, yang terakhir itu yang ke-7 itu hitam, bukan hitam lah. Setiap tingkatan untuk melangkah dari sabuk putih ke kuning itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. 3 bulan itu harus menguasai teknik senam dasar Dali Kumbang. Itu kan jumlahnya itu ada banyak, ada hampir 200 senamnya itulah. Yang pertama itu harus menguasai 25 gerakan daripada senam Dali Kumbang, termasuk harus menguasai tentang lambang dasar Dali Kumbang secara utuh. Itu nanti baru ada satu kayak ulangan, itu ada stripnya kuning 1. Setelah itu berikutnya juga demikian, ada kuning 2, baru nanti ke kuning. Jadi itu bisa dilaksanakan paling cepat itu 1 semester, paling cepat. Tapi biasanya rata-rata itu 1 tahun baru dari ke kuning itu. Tingkatan yang paling tinggi itu warna hitam ya. Warna hitam ya. Dan biasanya itu di tingkatan pendekar, dan pendekar itu tidak hanya mereka menguasai gerakan saja, tapi kalau bisa dia itu menciptakan, merenovasi gerakan-gerakan yang sudah ada lagi, atau memunculkan jurus baru. Nah, itu baru dikatakan tingkatannya sudah ya guru utama, atau ya kita anggap guru utama. Kalau guru besarnya kan sudah almarhum lah, atau kalau di istilah kami itu penuntun utama. Berarti
memang kalau tingkatan tinggi itu ada hak ya Pak ya, ada hak untuk merenovasi atau gimana? Iya. Jadi gerakan atau teknik yang sudah dipunyai, kalau di situ misalnya saya mau ke ban hitam, kalau panjenengan mau kuliah, ada temuan apa di dalam skripsi atau karya ilmiah tersebut. Nah, kalau di silat itu ada gerakan apa, ada teknik apa, misalnya mulai kuncian atau jatuhan. Nah, itu kan teknik-teknik yang muncul baru begitu loh. Nah, itu dari situ tempat daripada untuk mengarah kepada ke ban hitam tersebut gitu. Terima kasih Pak. Iya. Kalau boleh dijelaskan Pak, syarat atau mungkin ciri untuk Dali Kumbang, syarat masuk perguruan Dali Kumbang itu ada atau gimana Pak? Ya. Secara umum untuk masuk perguruan Dali Kumbang ya sama dengan yang lain. Misalnya nomor satu ada izin dari orang tua, karena yang namanya latihan bela diri itu latihan keras. Kalau terjadi sesuatu hal, apakah cedera, patah tulang, memar, kesleo, lah itu orang tua juga ikut bertanggung jawab dalam latihan tersebut. Jadi tidak hanya anaknya berangkat sendiri latihan, kita tidak mau melatih, harus dengan orang tuanya, seizin dengan orang tuanya, baru kita latih. Usia juga demikian, kita tidak membatasi usia, yang penting mungkin usia 4 tahun lah itu sudah boleh latihan, tapi ya tingkatnya tingkat di bawah atau PAUD, masih permainan yang kira-kira itu mendekati ke bela diri. Nanti baru kalau sudah SD kelas 1 itu kan baru memulai gerakan-gerakan yang sesungguhnya, itu pun sifatnya masih hafalan, bukan untuk kekuatan. Mungkin boleh disebutkan apa perkembangan perguruan Dali Kumbang di Indonesia, khususnya di Kabupaten Mojokerto ini seperti apa Pak? Ya, memang sebenarnya perguruan Dali Kumbang ini kan sudah lama berdiri, cuma perkembangannya ya Nyun Sewu tidak seperti perguruan-perguruan yang lain. Kenapa demikian? Saya masih mengingat kembali bahwa kalau seseorang itu yang selalu dimanjakan, maka tingkat kemandiriannya itu kurang. Dulu ketika guru besar kami itu melatih anak-anak, itu semuanya fasilitas itu dipenuhi oleh guru besar. Begitu ditinggal guru besar kami kelimpungan karena kemandiriannya itu kurang. Lah, ini untuk semua perguruan barangkali semacam itu. Jangan memanjakan atlet, jangan memanjakan anak latihan, sehingga tingkat kemandirian, tingkat kepemilikan perguruan itu akan berkurang. Ya karena itu tadi, selalu dimanja, semua fasilitas ada, semua ada, sehingga mereka bertanggung jawabnya itu kurang. Ketika kita latihan di sekolah, begitu lulus dari sekolah sudah tidak latihan lagi, karena mereka latihan hanya karena kewajiban ekstrakurikuler di sekolahan saja. Lah yang di kampung-kampung atau di pesantren itu juga demikian, kurang ya apa ya, gregetnya itu untuk anak belajar silat itu memang tidak mudah kalau tidak memang dari dalam dirinya sendiri. Jadi perkembangannya sampai sekarang ini masih belum luas ke Indonesia, mungkin baru di Jawa Timur, itu pun hanya beberapa kota saja. Mungkin prestasi yang pernah dulu mungkin khususnya di Mojokerto ini, kalau prestasi Dali Kumbang pernah menjadi juara PON 3. Mas Suhada itu yang saya sampaikan itu PON pertama itu sudah juara 3. Kemudian disusul juga ada beberapa atlet yang di situ juara-juara Jawa Timur itu juga banyak. Kalau di kabupaten insya Allah kita sama ya, kadang-kadang misalnya 11 kelas ya kita dapat 4 yang juara 1, dan perguruan yang lain juga demikian. Jadi samalah, jadi tergantung daripada pas anaknya itu moodnya itu tinggi, yo tingkat prestasinya juga tinggi. Di silat semacam itu. Terakhir Bapak, mungkin pesan dari Bapak untuk semua atlet khususnya silat Ya.
mungkin ya khususnya lagi dari perguruan Deli Kumbang itu, pesan Bapak seperti apa? Ya, terima kasih. Yang ingin saya sampaikan, kebetulan saya juga selaku Ketua IPSI di Kabupaten Mojokerto dan juga di dunia pencak silat di provinsi, saya juga ikut memberikan andil di sana. Saya ingin sampaikan kepada semua atlet, ketika di masa-masa pandemi semacam ini, kemudian tidak ada pertemuan antar teman untuk latihan bersama, ya saya berharap untuk menjaga diri dan menjaga kondisi, tetap latihan, ada atau tidak ada event, tetap yang namanya atlet itu ya harus latihan. Khusus untuk atlet Deli Kumbang juga demikian, bahwasanya kalau kita sudah niat untuk masuk ke perguruan Deli Kumbang, ya sudah, semuanya itu untuk Deli Kumbang, bukan untuk yang lainnya. Tapi toleransi, kemudian juga apa ya istilahnya, saling menghargai tetap kita utamakan. Jangan sombong meskipun berprestasi baik di IPSI maupun di perguruan, karena dengan kesombongan kamu maka akan dibinasakan oleh Allah dengan sendirinya. Jadi di pencak silat itu nggak boleh sombong, karena kesombongan itu akan menjadi sesuatu malapetaka bagi kita sendiri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, pesan saya kepada semua atlet. Penjelasan perguruan pencak silat Deli Kumbang dijelaskan oleh Bapak Samsul Arifin. Mungkin cukup sekian. Kalau ada kata-kata saya, mungkin Bapak Arifin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, dari Dunia Bela Diri, jangan lupa di like, di subscribe, komen, dan share kalau video ini bermanfaat, teman-teman. Kurang saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.